salah satu masalah terbesar di Indonesia, masalah pendidikan itu adalah kita tidak pernah benar-benar menghasilkan kompetensi yang tuntas. Siapa yang dari SD sampai SMA belajar berenang? Siapa yang bisa berenang 4 gaya? Jawabannya masih nggak ada. Mayoritas sekolah kita tidak dibangun dengan pertanggungjawaban secara kompetensi. Kecenderungan orang tua, pokoknya saya udah bayar anak sekolah. Soal apa yang harus saya dapat dari anak, saya nggak kontrol. Saya ingin mematahkan mitos, kita selama ini dibilang Yahudi itu pinter. Orang Yahudi itu pertama datang ke Amerika, mereka tuh proses pendidikan dalam keluarga itu berlangsung multi generasi. Itu syaratnya adalah pertama she has a comfortable life, bahasanya dia. Yang kedua, orang tuanya pun udah membayangkan itu gitu kan. Tapi kita pernah bayangkan nggak orang tuanya dulu kayak apa? Gitu. Jadi sebetulnya dalam satu buku yang saya sangat rekomend baca ya, mungkin sebagian udah baca bukunya Malcolm Gladwell ya, yang judulnya adalah Outliers. Saya kira bukunya terkenal ya, tapi emang saya rekomend sebaiknya baca bukunya yang versi bahasa Inggrisnya karena terjemahannya biasalah nggak terlalu bagus itu. Tapi gini, satu hal dalam Outliers yang dibuka itu adalah bahwa perjuangan mengangkat nasib sebuah keluarga itu adalah multi generational journey gitu. Jadi saya ingin mematahkan mitos kalau dibilang bahwa kita selama ini dibilang Yahudi itu pinter. Ini confession karena kita baru pulang dari New York kemarin kan. New York itu ibu kotanya Yahudi Amerika lah gitu. Jadi orang Yahudi banyak banget di sana. Tapi saya ingin mematahkan mitos bahwa orang Yahudi itu pinter gitu. Dan tanpa kita sadar sebetulnya kalau kita percaya dengan ini, itu justru yang mereka inginkan. Gitu. That's what they really want us to believe kan gitu. Justru di bukunya Gladwell itu saya dibuka. Dia cerita, dan ini dibuktikan dengan fakta sejarah juga bahwa orang Yahudi itu pertama datang ke Amerika, mereka tuh rata-rata semua pengrajin. Bikin sepatu, penjahit baju. Tapi memang mereka dikenal dengan keuletan dan hasil kerja yang bagus. Nah ketika mereka masuk generasi kedua, mereka udah masuk ke stage berikutnya, anak-anak mereka udah sekolah formal. Bapaknya gak sekolah formal, tapi anak yang generasi kedua sekolah formal. Nah mulailah mereka masuk sekolah yang bagus, dan mereka, ya mungkin kalau bahasa kita udah bisa kuliah di ITB, di UI gitu. Sehingga mereka bisa masuk ke sektor kerja formal. Mulai mereka jadi masuk ke profesi high earn income profession, kayak misalnya lawyer, dokter, gitu, akuntan. Tadi masuk kalau bahasanya clear, comfortable life. Gitu. Nah generasi ketiga baru itu melahirkan orang kayak Oppenheimer yang bisa bikin bom atom gitu. Jadi orang Yahudi sekalipun, mereka itu melakukan itu paling nggak 100 tahun atau 50 tahun prosesnya itu gitu. Jadi yang message ini saya sampaikan bahwa kita jangan berkecil hati kalau misalnya di zaman kita, anak kita misalnya belum bisa tadi, go global misalnya. Kalau aim aja dulu, kalau nasib mah ya nanti kan Allah yang menentukan gitu. Anak beliau 5, 3 di luar. Dari 5 anak, 3 itu sudah keluar. The limit of the dream siapa? Yang akhirnya anak-anak ini berani keluar. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi kepada anak untuk berani belajar keluar? Kalau bicara ini dreamnya siapa gitu ya, sebetulnya kita pribadi tapi emang ini dream yang dibentuk bersama dengan anak-anak. Jadi ini bukan saya yang sekedar memaksakan buat anak-anak atau istri saya kepada anak-anak, tapi ini kita sebetulnya lewat proses diskusi bersama dengan anak-anak. Banyak masalah-masalah kita yang lokal, tapi sebetulnya ini ujungnya itu adalah masalah-masalah yang sifatnya tuh global. Jadi kalau misalnya mau dibilang mimpi menjadi global citizen itu betul-betul emang kayak muluk banget ya. Dulu kita ngobrol, cerita sama anak-anak gitu ya. Masih belum kebayang how to-nya. Tapi mungkin tadi ya seperti yang dibilang sama Pak Aryo ya kerjain aja dulu. Nanti jalan-jalannya terbuka. Jadi ya itu mimpi bareng-bareng aja. Pertama mutusin bahwa kita kayaknya pengen mencoba masa depan kita tuh di global gitu. Ketika kita memutuskan visi itu gitu, kita punya masalah besar gitu. Kita nggak punya ya to be honest kita nggak punya duit gitu. Karena kita tahu pas kita lihat gitu ya, oh ternyata yang yang bisa sekolah di global, apalagi S1 gitu ya. Itu adalah orang-orang kalau bahasanya Claire tadi having a comfortable life gitu. And we're not the kind of that class at that time gitu kan gitu. Jadi kita udah kebayang lah gitu ya lihat SPP sekolah yang bisa menjanjikan lulusan SMA-nya itu S1-nya keluar gitu. Kita udah lihat
Wah ini yang sebulan SPP-nya 10 juta, gitu ya gitu. Jadi kita nyerah gitu, oke gue gak punya duit. Gitu. Jadi simply karena itu akhirnya kita memutuskan ya udah kalau gitu kita coba ngajar sendiri aja gitu kan gitu. Coba kita ajarin sendiri supaya ini jadi murah gitu kan gitu. Gitu ya. Itu kalau bicara motifnya jadi sebenarnya nggak ideal banget sih gitu. Makanya sebenarnya kita juga tidak jadi mengendorse homeschooling ya. Tapi gini, poin yang paling penting adalah bukan homeschoolingnya gitu, tapi bahwa kita itu invest carefully gitu ya in the education itu the right amount spend and you get the best result gitu. Jadi bukan homeschooling yang penting sebetulnya, tapi gimana kita memanage baik itu lewat sekolah atau homeschooling atau pendidikan lain, tapi benar-benar kita membiasakan bahwa investasi di pendidikan ini sesuatu yang bukan investasi ya, maksudnya proses kita mendidik anak ini sesuatu yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ada satu hal yang atau mungkin kita sepakati ya, salah satu masalah terbesar di Indonesia, masalah pendidikan itu adalah kita tidak pernah benar-benar menghasilkan kompetensi yang tuntas. Saya tanya Bapak Ibu sekalian ya, siapa yang dari SD sampai SMA belajar berenang di sekolah? Acung. Pasti semuanya pernah belajar berenang kan? Sekarang saya tanya di sini, siapa yang bisa berenang 4 gaya? Jawabannya pasti nggak ada. Siapa yang di sekolahnya belajar seni musik dari SD sampai SMA? Banyak belajar kan? Ada yang bisa main alat musik nggak? Piano kayak apa? Nggak bisa. Jadi kita terbiasa, pendidikan kita itu tidak menghasilkan, ini secara umum ya, emang ada sekolah-sekolah tadi yang bagus, yang harganya mahal, yang mereka bisa menghasilkan lulusan yang kompetensinya bisa ditanggungjawabkan. Tapi mayoritas sekolah kita itu tidak dibangun dengan pertanggungjawaban secara kompetensi. Kecenderungan orang tua kebanyakan masih adalah, pokoknya saya udah bayar anak sekolah gitu. Soal apa yang harus saya dapat dari anak saya nggak kontrol. Apa yang anak saya harus jadinya gimana saya nggak kontrol. Gitu. Itu yang jadi concern dan sebetulnya itu lesson learned dari homeschooling gitu. Bukan homeschoolingnya sendiri sebetulnya, tapi tadi membiasakan bahwa ketika kita mengajari anak, ketika kita mendidik anak itu ada akuntabilitas hasil yang kita dapatkan. Oke. Apa prinsip apa yang dilakukan di rumah sehingga anak-anak tuh kok bisa punya visi going global gitu, menjadi global citizen seperti sekarang? Apa ya, kalau dibilang ritme karena kita juga betul-betul trial and error ya sejak awal. Jadi kita ngerjain homeschooling itu hampir 15 tahun. Nggak ada plan yang pasti juga. Makanya tadi dibilang ya emang kita nggak usah terlalu banyak takut lah gitu ya. Yang penting kita bertekad kuat dan kita berusaha untuk bekerja keras kan gitu. Ritme kami dalam belajar itu sebetulnya sangat santai ya, sangat santai dan mungkin bisa dibilang terlalu santai gitu ya. Sampai terus terang saya sendiri juga insecure ketika ngelihat teman-teman yang lain tuh udah sampai bikin lesson plan yang sedemikian rapi, punya buku evaluasi buat anaknya, anak-anaknya udah pada dibikinin portofolio macem-macem gitu ya. Sementara saya ngajar anak-anak sambil tidur-tiduran gitu ya kadang-kadang. Jadi sambil santai gitu. Saya nggak ngajar secara detail sambil duduk gitu ya. Makanya kalau tadi ada bapak yang bilang anaknya main terus ya, kapan belajarnya gitu. Nah kalau di kita emang kayak gitu juga sih cara belajarnya. Saya ngajak anak saya jalan-jalan ke pasar gitu kan. Nanti di situ kita cerita banyak soal pasar, soal ekonomi. Sambil ngelihat pohon kita cerita soal biologi gitu ya. Sambil ngelihat orang-orang kita cerita tentang kehidupan sosial gitu. Baru nanti kalau sudah sampai ke mata pelajarannya kita tinggal review. Oh ini loh yang kemarin kamu lihat ada ternyata di buku seperti ini gitu. Jadi emang kita pakai mode-mode yang cukup fleksibel ya sampai usia tertentu. Sampai anak usia 9 tahun itu kita masih sangat fleksibel. Baru nanti di usia 9 tahun kita mulai perkenalkan jadwal ya ke anak-anak itu. Di usia menjelang SMP, mereka itu biasanya sudah harus bisa membuat jadwal mereka sendiri gitu ya. Kemudian kita juga memberikan pemahaman bahwa ini loh yang harus dicapai dan tadi ya sampai kompetensinya itu harus sampai bisa di usia tertentu, jenjang tertentu itu harus sudah bisa sampai segini. Kita bisa berikan kepada mereka kebebasan, terserah mau dikerjainnya kapan, mau yang mana dulu, mau apa dulu, yang penting kompetensinya
selama 1 tahun itu tercapai. Gitu. Jadi misalnya kayak anak saya yang keempat sekarang ya, Bibing, usianya kelas 2 SMP, kita kasih tahu bahwa kamu di tahun ini targetnya bikin ini, belajar sampai sini, baca sampai sini, bisa nulis ini, ya seperti itu. Nanti dia yang akan mencoba untuk ngatur sendiri gitu ya, kapan dia mau belajar matematika dulu, kapan dia mau baca dulu, kapan dia mau nulis dulu gitu, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Dan dapat info katanya suka ada rapat keluarga gitu. Ah. Rapat keluarga itu apa yang biasanya dibicarakan? Nah ini sesuatu yang kita juga nggak nyangka ya, ternyata itu menjadi penguat banget ya di kegiatan pembelajaran dan pendidikan anak-anak di rumah gitu. Jadi di rapat keluarga itu awalnya nggak kita bilang itu sebagai rapat keluarga ya. Kita cuman dulu punya kebiasaan makan bareng di luar setiap seminggu sekali ya. Setiap Sabtu malam itu biasanya kita keluar makan bareng gitu. Jadi kalau istilahnya itu setiap Sabtu sore itu kita kan selalu bertanya, hari ini kita mau makan apa nih gitu ya. Hari ini kita mau makan di mana gitu. Dan di waktu kita makan bareng itu di kendaraan tuh kita ngobrol gitu ya. Kita ngobrol, kita cerita banyak dan lama-kelamaan tuh jadi habit gitu ya. Sehingga selama bertahun-tahun itu dikerjakan, kita akan bilang hari ini kita mau makan di mana, kita mau ngobrol apa gitu ya. Baru kemudian sesudah itu terbiasa, kita bilang ayolah mulai sekarang kita lebih rapihin lagi ngobrolnya, kita sebut ini sebagai rapat keluarga. Gitu. Nah sejak itu ya alhamdulillah ya udah 10 tahun lebih ya rapat keluarga itu berjalan, sampai sekarang rapat keluarganya internasional ya, karena emang beda-beda waktu, beda-beda tempat ya Masya Allah, dan selalu konsisten. Ini nanti malam aja orang-orang udah pada nanya nih, nanti malam ada rapatnya, sekarang hari Sabtu ya, Sabtu malam. Jadi insya Allah gitu ya, rapat keluarga itu ternyata jadi bahan dan jadi waktu yang sangat efektif gitu ya untuk kita tuh selalu saling ngingetin, kita selalu saling support gitu ya dengan seluruh anggota keluarga yang lain, dan kita ngerasa bahwa anggota keluarga kita itu emang tim kita gitu, satu tim, satu visi, satu misi. Pengen dari sedikit gambaran ya homeschooling versi kita itu seperti apa. Mungkin kuncinya gini, kuncinya adalah kita tidak mengajarkan semua pelajaran seperti di sekolah gitu. Tapi kita bagi ke dalam 2 kelompok gitu. Apa yang kita sebut kapasitas, yang kedua yang kita sebut pengetahuan atau keterampilan gitu. Jadi kapasitas ini itu sesuatu yang tidak bisa ditawar ya. Sifatnya harus tuntas. Jadi nggak boleh setengah bisa gitu. Nggak boleh 80% bisa tapi harus bisa gitu. Ini kapasitas ya. Nah kapasitas ini apa aja dalam versi homeschooling kita ya. Yang pertama itu adalah tentunya sebagai muslim ya, karena kita keluarga muslim, itu kompetensi kapasitas keagamaan. Jadi ngaji wajib bisa gitu ya, ngaji wajib bisa gitu. Kalau hafalan kami cukup loose lah, maksudnya kita nggak menargetkan anak-anak misalnya harus hafiz sekian, tapi secara umum mereka juga cukup punya budaya tahfiz yang alhamdulillah cukup bagus gitu. Nah yang kedua adalah kompetensi fisik. Nah ini yang menurut saya banyak hilang dari keluarga di Indonesia. Kenapa banyak hilang? Karena orang tuanya aja gak mencontohkan. Jadi fisik ini ya, ini yang saya serendah waktu saya ke Amerika kemarin, saya dapat pelajaran sangat berharga gitu. Buat ternyata salah satu kunci sukses pendidikan di Amerika itu adalah fisik. Gitu. Jadi gimana kita mau belajar bener, gimana kita mau jadi orang berkarya kalau kita tuh sakit-sakitan gitu. Ini sekedar gambaran untuk kita kemarin di Amerika ya. Gitu. Kita di sini biasa lari kan. Saya sama istri kebetulan termasuk hobi runner lah gitu. Walaupun bukan runner race-racean gitu ya gitu. Tapi konsisten, jadi mungkin saya tuh lari sekitar 1.200 kilo per tahun. Gitu. Istri saya mungkin sekitar ya 900-an something gitu. Tapi kita udah bertahun-tahun melakukan itu gitu ya. Nah kita di sini ngerasa lari itu udah cukup kenceng ya gitu. Sering nyusul orang. Sering nyusul orang. Pas kemarin di New York, lari dari Central Park gitu. Bayangin yang nyusul kita itu kalau nggak kakek-kakek atau nenek-nenek. Itu yang paling berkesan saya adalah ibu-ibu yang bawa stroller gitu. Jadi dia lari bawa stroller dan lebih cepat dari kita gitu. Jadi kalau kita ibu-ibu di sini punya stigma gitu, saya lagi punya anak, saya nggak bisa lari gitu. Itu udah kalau di Amerika udah patah itu gitu kan gitu. Itu di sana orang mau punya anak kek, mau punya bayi kek, mau kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Itu menjaga fisik itu harus gitu. Nah maka kita punya program fisik yang sangat wajib diikuti anak-anak gitu. Ya at least tadi aerobiknya gitu ya. Kemudian
Aerobik kita 2 ya, lari sama renang, itu yang wajib. Jadi renang wajib bisa 4 gaya anak-anak itu. Kita invest lah bayar guru buat itu dan tiap minggu mereka lakukan. Nah sisanya nanti opsional ya, mau bulu tangkis, mau apa gitu. Tapi kita sangat concern dengan fisik ya, dengan kualitas fisik gitu. Ya. Yang ketiga itu kapasitas kita adalah literasi. Gitu. Literasi ini, nah tadi seperti kata sesi sebelumnya ya gitu, bahwa jadi gini, mungkin kita nggak suka baca buku atau bukan hobi baca, tapi kita harus bisa baca gitu. Suka nggak suka kita mesti bisa baca gitu, gitu ya. Dan kalau di standar kita tadi karena emang standarnya go global ya, jadi kita punya poin bahwa literasinya mesti bisa dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi anak usia SD tamat itu mesti bisa baca buku bahasa Inggris. Itu sesuatu yang yang di kita udah rukunnya homeschooling kita lah gitu. Udah wajib banget. Nah, yang keempat itu baru numerasi, matematika ya. Gitu. Matematika emang saya handle khusus ya, karena saya termasuk orang yang sangat suka matematika, walaupun saya nggak pernah juara olimpiade atau something gitu. Tapi bapak saya guru matematika dan saya suka belajar dan suka ngajar matematika. Gitu ya. Tapi matematika saya, tapi perlu dicatat ya bahwa 4 poin ini itu fokusnya bukan nilai ya, bukan nilai ya, ingat ya, tapi kemampuan gitu. Jadi saya nggak peduli anak saya di sekolah, kalaupun misalnya sekolah gitu, bahasa Inggrisnya nilainya mau 7, mau 8, bagi saya nggak penting. Yang penting dia bisa baca buku bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa nulis bahasa Inggris, udah. Gitu. Matematika saya juga nggak terlalu concern sama tes-tes yang kadang-kadang menurut saya bikin tesnya aja salah gitu. Tapi ya lebih ke kompetensi aja gitu. Kebetulan sekarang kalau anak-anak sekarang kita udah agak final lah, referensi itu emang ke kurikulum Singapura gitu buat literasi sama numerasi ini ya. Gitu. Nah baru fase kedua, bab kedua itu adalah knowledge, pengetahuan gitu. Nah pengetahuan ini sebetulnya kalau tadi anak itu kapasitasnya terisi dengan benar, harusnya pengetahuan ini mereka bisa lakukan sendiri. Jadi saya nggak usah ngejar anak-anak saya misalnya belajar IPA gitu. Atau belajar IPS, atau kayak di Indonesia pelajaran banyak banget ya. Kita punya 17 pelajaran gitu, ada geografi, ada segala macam. Ini semuanya udah bab extension dari literasi aja gitu. Jadi asal literasinya beres, insya Allah anak-anak itu mau belajar apapun, apalagi sekarang udah zaman ChatGPT, udah zaman Wikipedia, udah zaman Google gitu. Nggak ada lagi hal yang nggak bisa dipelajari oleh seseorang gitu. Itu tinggal kita mampu atau nggak mempelajarinya gitu. Mampu atau enggak tadi kuncinya di literasi. Gitu. Kuncinya di literasi. Jadi saya kira itu aja. Jadi kalau dibilang santai, sebenarnya karena memang kita tidak mengajar seperti di sekolah yang 17 mata pelajaran itu. Gitu. Kita kalau kayak anak saya yang SD ya, dia ngerjain mungkin 1 hari itu 2 atau 3 lembar latihan dari buku yang Singapura gitu, yang kita beli gitu ya. Gitu. Ya udah itu aja gitu. Tiap hari dia melakukan itu gitu. Ya 2-3 halaman tuh berapa lama sih? Kayaknya nggak nyampe sejam ya. Ya nggak nyampe sejam lah gitu. Jadi sama kayak Deli yang tadi sih banyak main gitu. Ya, jadi sebetulnya homeschooling itu kita tidak mereplikasi sekolah, tapi memang pendekatannya berbeda. Kan udah jelas ya bahwa hard things are hard gitu. Ya, sesuatu yang hasilnya sesuatu yang sulit itu emang mesti susah gitu. Nah saya juga tadi sepakat ya sama pembicaraan saya sebelumnya bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu dimanjakan dengan teori-teori bahwa seolah-olah kita belajar itu menyenangkan gitu. Learning have to be fun. Padahal nggak ada gitu. Saya aja sekarang, karena kan saya kan orang IT ya. Orang IT itu kan saya ilmunya geser terus, jadi nggak pernah sama tahun kemarin tahun sekarang gitu. Walaupun saya dulu lulus sarjana 30 tahun lalu, hari ini ilmunya udah beda banget. Gitu. Ya saya tetap harus baca gitu, saya tetap harus baca manual-manual software yang baru gitu. Jadi nggak bisa berhenti kita gitu. Is it hard? Yes, it's hard gitu. Even for my 50 years age gitu kan. Bagaimana kita sebagai orang tua ya mempersiapkan hati kita, keyakinan kita, termasuk anak kitanya sendiri terkait value ini. Kan ada perbedaan value budaya, spiritual antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ini satu ada yang di Qatar, satu ada yang di New York ya. Satu di New York, satu di Singapura. Gimana kita sebagai orang tua tuh membentuk karakter biar spiritualnya kuat, budaya tidak bermasalah, itu gimana Kak? Oke, saya kira jawabannya udah dibahas di sesi tadi ya. Intinya connection tadi yang pertama ya. Walaupun saya terus terang gini, saya mungkin tidak sebijak Pak Aryo gitu ya soal connection ini. Karena Pak Aryo beda, saya itu orang informatika taunya cuma 1 sama 0 dan saya biasa ngobrol sama mesin, gak pernah ngobrol sama orang.
jadi jadi kebayanglah betapa orang nerd kayak saya harus punya anak 5 gitu dan saya mesti emotionally wise gitu kan gitu. It's very unlikely lah gitu. Tapi ya alhamdulillah saya walaupun terantuk-antuk ya thanks to my very patient wife gitu dia lebih better emotionally gitu. Bisa ngajarin saya gitu. Jadi connection tuh penting gitu ya. Nah yang kedua ini yang pengen saya sampaikan sebetulnya ini terkait dengan kalau kita bicara tentang tadi ya value. Karena kita sebagai muslim lah in general gitu ya. Saya perlu menyampaikan bahwa kita harus menghindari dalam pendidikan agama ini apa yang kita sebut dengan circus education. What is circus education? Itu adalah semata-mata orang melakukan sesuatu berdasarkan reward and punishment. Anda tahu sirkus kan? Gajah bisa disuruh berdiri, syaratnya apa? Entah dia diinsentif dengan makanan atau kalau dia nggak berdiri dipecut. Ya kan gitu. Itu namanya circus education. Nah, khusus untuk pendidikan agama gitu ya. Sebagai muslim, saya kira memang tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari orang tuanya sendiri. Gitu. Even Anda ngirim Anda ke pesantren manapun, nggak ada yang bisa melakukan itu. Kecuali orang tuanya sendiri melakukan. Makanya dalam Quran, kalau bicara ngajar agama tuh selalu bapaknya ngobrol sama anaknya. Ya enggak? Lukman, Ibrahim, Yakub. Semuanya tuh formatnya adalah bapak ngobrol sama anaknya. Jadi enggak ada yang bisa menggantikan itu. Gitu. Jadi jangan ngerasa ketika anak misalnya udah dilepas ke pesantren. Terus berarti saya udah beres nih pendidikan agama anak saya. Enggak kayak gitu. Gitu. Kebiasaan bisa dipaksakan. Ya, hukuman dan insentif bisa diberikan, tapi nilai tidak akan pernah bisa ditransfer, kecuali dari lewat paling utama adalah orang tua sendiri. Anak-anak usia tadi SD besar, 10 tahun ke atas itu sebetulnya punya potensi dan kompetensi yang biasanya udah jauh lebih tinggi daripada ekspektasi kita. Ya, kalau mereka belajar dengan benar gitu. Jadi emang sudah sulit mengajar mereka karena kita tuh udah nggak populer lagi gitu. Kita tuh udah nggak keren lagi di mata mereka. Gitu. Kalau mereka masih kecil-kecil ngelihat kita, mereka masih nganggap kita itu idola. Tapi kalau udah 10 tahun mereka kan selalu bertanya, Umi gitu aja nggak bisa. Jadi mereka selalu ngelihat kita tuh ketinggalan. Yang kita punya yang mereka nggak tahu itu adalah grand design-nya gitu. Makanya saya selalu bilang sama orang tua, kita itu harus tahu dulu apa yang harus dipelajari anak di jenjang usia tertentu. Jangan mentang-mentang anaknya udah sekolah, kasihin aja ke sekolah gitu ya. Kalau anak kita kelas 2 SD, kita tuh harus kawal mereka, harus dampingi mereka sampai mereka itu menguasai kompetensi pelajaran-pelajaran kelas 2 SD gitu ya. Di semua bidangnya, semua aspeknya. Motoriknya harus bisa seperti apa, kemudian numerasi, literasinya harus bisa seperti apa, komunikasi sosialnya harus bisa seperti apa, pemahaman agamanya harus bisa seperti apa, itu kita kawal gitu. Enggak serahkan langsung ke sekolah dan tadi jangan percaya sama nilai rapot. Kalau misalnya ternyata bermasalah maka kita langsung turun tangan gitu. Nah apa yang harus kita siapkan? Kita pelajari itu sebelum anak kita gitu. Jadi kita harus mempelajari apa yang harus mereka kuasai di kelas 2 SD sebelum mereka belajar. Dan insya Allah karena kita udah pernah dulu lewatin kelas 2 SD, lulus dan naik kelas, insya Allah kita akan bisa belajar jauh lebih cepat pelajaran-pelajaran kelas 2 SD itu gitu. Kita sebagai orang tua yang paham ya sama anak kita itu biasanya kita bisa ngelihat karakter dan model pembelajaran setiap anak tuh dari kecil. Mungkin minat dan bakatnya tuh bukan sesuatu yang spesifik kayak misalnya dia ingin jadi dokter gitu ya, dia ingin jadi guru gitu ya. Tapi sesuatu yang sifatnya itu general gitu. Kayak misalnya saya punya anak 3 ya yang gede-gede waktu itu. Yang anak pertama kalau nanya itu pasti apa dan kenapa gitu ya. Anak kedua kalau nanya itu berapa, anak ketiga kalau nanya itu gimana gitu ya. Dan ternyata itu adalah karakter mereka yang mereka bawa sampai gede gitu ya. Anak pertama itu tipenya aktivis, senang baca, segala dibaca gitu ya. Anak kedua itu karena nanyanya berapa orangnya logik gitu. Prosedural, taunya segala sesuatu itu harus terukur, terstruktur gitu ya. Kayak misalnya dia nggak bisa ngebedain rumah yang bagus tuh kayak gimana sampai dia tahu harganya berapa. Jadi ini rumah ini indah, ini rumah ini indah. Mana yang lebih bagus dia nggak tahu. Dia tanya harganya. Kalau lebih mahal berarti itu lebih bagus. Gitu. Itu anak kedua. Gitu. Sementara anak ketiga dia lebih ngulik. Karena dia tuh kalau nanya ini gimana caranya, ini gimana caranya. Dari situ nanti kita bisa kembangin ke bakat dan minat masing-masing.